Halo, nama aku Azizah Putri Nuraini. Aku warga Kebon Jahe, Kapuk, Jakarta Barat. Aku adalah duta baca di daerahku. Meski aku tinggal di pinggiran kota Jakarta, tak akan kubiarkan diri aku terpinggirkan dari peradaban. Aku ingin maju, ingin jadi orang sukses, tapi tak sendiri. Aku ingin sukses bersama teman-teman yang lain. Setiap hari aku berangkat sekolah untuk mencari ilmu. Aku sekarang bersekolah di SKB 18 Jakarta. Itu sekolah untuk teman-teman yang punya nasib serupa denganku, yang terpinggirkan dari lingkungan, orang-orang yang tidak seberuntung lainnya. Tidak seperti anak-anak lain, Aini tak duduk di bangku sekolah menengah yang ramai. Ia belajar di sebuah tempat sederhana bernama SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Tempat yang menjadi satu-satunya pintu menuju ilmu bagi mereka yang tertinggal dari arus pendidikan formal. Dengan bantuan guru-guru hebat yang berdedikasi, kegiatan di SKB tetap berjalan. Mereka bukan hanya mengajar, tapi juga menyemangati dan percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Aini tahu jalan yang ia tempuh tak mudah, tapi di antara bangku-bangku kayu, ia belajar bahwa ilmu bisa tumbuh di mana saja. Dan suatu hari nanti, langkah kecil dari sanggar sederhana ini akan membawanya menuju mimpi yang selama ini ia simpan rapat di hatinya. Mereka rata-rata yang pindah sekolah pertama memicu dia nggak mau sekolah ya mungkin karena pergaulan ya Pak. Itu kan karena pergaulan intinya itu. Lingkungan, karena lingkungan itu adalah pengaruh besar buat anak-anak. Mungkin di lingkungan mereka nggak ada yang sekolah kalau gitu kan mungkin. Tapi kalau untuk lingkungan yang Azizah itu kalau buat saya dia sekolahnya rasa ingin sekolahnya tinggi. Bahkan sudah belakang ini banyak mereka mungkin melihat, oh mereka pada sekolah di mana, di SKB 18, oh di mana, di belakang Kelurahan Kapuk, di sini. Karena kita juga care dengan anak-anak dan menerima mereka dengan baik, gitu kan. Mereka belajarnya juga sama dengan yang formal tanpa ada membedakan pelajarannya, hanya yang membedakan jamnya saja sih. Penghormatan kepada ya. Nah, sholat Isya, kenapa kok ada subuh dan Isya yang susah kalau dikerjakan? Azizah itu menurut saya anaknya dia baik, semangat belajarnya tinggi, mau belajar dan cara ingin tahunya juga sangat tinggi juga gitu kan. Udah gitu dia belajar di sini, pindah juga les juga gitu kan. Dari latar belakang keluarganya ya, itu sangat memprihatinkan ya Pak. Keluarganya itu saya bilang harus lebih diperhatikan lagi sama kita sih intinya. Terutama sama lingkungan sekitar, karena Azizah itu tinggal di rumah yang benar-benar paling pojok, tapi kayaknya bekas pembuangan air orang gitu. Tapi mungkin entah bagaimana, tapi itu rumah sendiri sih. Tapi memang nggak ada buat matahari masuk, pokoknya nggak ada untuk sirkulasi udaranya nggak ada. Itu benar-benar butuh bantuan dari lingkungan sekitar. Karena kamar mandinya di situ, tempat tidurnya di situ, bahkan sehari-harinya pun aktivitasnya di situ. Ditinggalin dengan 8 jiwa ya di situ. Dan saya jujur miris banget di situ. Ini yang harus kita bantu. Jadi guru-guru SKB ini memang membantu anak-anak yang benar-benar membutuhkan buat mereka. Gitu. Di sini ada 8 tanda batok ya, tanda baca. Batok menurut pesan untuk Azizah, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi yang terbaik. Semoga bisa mengajak teman-teman yang lain, bahkan bisa menjadi tokoh ya, inspirasi lah ya, inspirasi buat teman-temannya yang akan datang menjadi pemudi yang baik, putri yang baik lah untuk ke generasi selanjutnya. Meski sekolah telah usai, Aini dan kawan-kawan tahu, belajar tak berhenti di lonceng pulang.
Di halaman ini, mereka menulis masa depan mereka sendiri. Karena bagi mereka, ilmu adalah cahaya. Dan cahaya itu harus terus dinyalakan. Setiap hari, aku pulang pergi ke sekolah jalan kaki. Orang-orang sih bilangnya jauh, tapi buatku perjalanan melewati ganggang ini deket banget. Karena tujuan akhirnya aku pengen jadi orang yang sukses. Di perjalanan ini, aku ketemu banyak orang, belajar, ada beragam kebutuhan yang harus mereka penuhi, dan berbagai motivasi untuk terus kembangkan diri. Pada Maret 2025, BPS DKI mencatat garis kemiskinan per kapita di Jakarta sekitar Rp850.000 per bulan, dengan rata-rata 4-5 anggota rumah tangga miskin, menjadikan keluarga dengan pendapatan di bawah Rp4,1 juta per bulan tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Di ganggang sempit ini, rumah padat penduduk menjadi pemandangan sehari-hari. Lahan yang terbatas, harga tanah yang tak terjangkau, dan kebutuhan hidup yang terus menekan memaksa banyak keluarga bertahan di rumah-rumah petak sempit apa adanya. Rumahku sederhana, mungil tapi cukup untuk menaungi 8 orang anggota keluargaku, mama, nenek, dan adik-adikku. Nggak banyak aktivitas yang aku lakukan di rumah, kecuali bermain dengan adik atau membantu keluarga. Aku kadang bantu masak atau bantu jaga adik biar gak ganggu mama kerja. Kalau senggang, baru deh aku belajar. Assalamualaikum. Tak terkecuali keluarga Aini yang tinggal dalam satu ruangan berukuran 16 meter persegi. Hanya persikat tipis, memisahkan tempat beraktivitas dari dapur dan toilet di sudut belakang. Ain, tolong bisa bantu mama nggak? Bantuin naikin ke atas cucian. Oke. Perkenalkan, nama saya Rohani. Saya berusia 38 tahun. Dan saya tinggal di RT 12 RW 12 di daerah Jalan Kapuk, Santri. Kalau dulu jarang ada rumah ya, sekarang tuh padat banget, jadi susah. Jadi kayak masuk gang, banyak yang bikin kontrakan, jadinya susah lah kalau buat dicari gitu. Dulu sih rumah ini sebelum berdiri nggak kayak gini, selalu kebanjiran, paling rendah. Terus rumahnya juga belum di batu kayak gini. Dulu saya nggak tinggal di sini, saya ngontrak. Jadi di sini yang tinggal tuh kurang lebih 8 sama saya. Anak 5, Ajija Putri Nuraini, Talita Andini, sama Alona, sama Belpah, dan saya. Dan ayahnya Agusli, sama nenek. Inilah potret kegiatan sehari-hari di tempat tinggal Aini. Di rumah petak sederhana, ibu, nenek, dan anak-anak beraktivitas bersama. Sambil mengasuh, nenek dan ibu tekun memasukkan kupon ke dalam kemasan makanan ringan. Pekerjaan sederhana yang menjadi sumber penghidupan keluarga, sekaligus alasan Aini belajar lebih giat. Ia berharap suatu hari nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang ia cintai. Ayo, berapa katanya bantuin mama pergi ya? Ya saya biasa ngasuh anak, bikinin susu, mandiin, ya masak kalau ada yang dimasak. Kalau setelah udah selesai ya saya ngerjain kerjaan rumah kayak gini, ya lumayan buat bantu-bantu nambah-nambah jajan anak. Ya kalau 120 biji ginian itu 650 perak. Jadi kalau diikat kan 120. Kalau 10 ikat itu lumayan lah 6.500 gitu ya. Kita nggak bisa dihitung harian. Paling kadang 3 hari itu kita setor lumayan dapat 35.000 gitu. Cuma kan jarang diambil duitnya ya lumayan gitu. Jadi kayak sebulan sekali ya dapatlah kayak 200 gitu. Gitu aja. Di tengah kebutuhan yang kian menghimpit, selalu ada hal-hal yang terpaksa dikorbankan.
banyak yang menganggapnya sepele. Namun, bagi orang-orang seperti keluarga Aini, hal-hal itu belum tentu bisa mereka lakukan. Bukan karena tak mau, tetapi karena hidup mengajarkan bahwa bertahan seringkali lebih penting daripada memilih. Kalau saya bisa terus terang sih, ini sebenarnya orangnya mandiri ya. Dia apa-apa nggak pernah ngerepotin orang tua, kayak mau beli ini, beli itu gitu. Terus juga dia nggak kenal lelah capek, kayak pulang sekolah. Kalau dia nggak kecapean, dia suka bantuin emaknya ngerjain ini. Kalau ada yang dimasak, dia suka bantuin emaknya masak. Kalau nggak ada yang dimasak, ya udah dia istirahat tiduran sebentar saja. Seru sih. Tadi kan senam, terus ada anak baru juga di sana. Tadi kenalan sama anak baru. Meski terlihat sederhana, kegiatan seperti membuat telur dadar adalah sebuah kemewahan di rumah ini. Bagi Aini, rasa telur itu bukan sekedar kenyang. Ia adalah bentuk kasih sayang, pengorbanan, dan keyakinan keluarganya bahwa mimpi seorang anak berhak diberi tenaga untuk terus berjalan. Kesulitan hidup tak pernah menumpahkan tekadnya. Justru dari dapur sempit dan hidangan sederhana ini, Aini belajar bahwa setiap cita-cita layak diperjuangkan, tak peduli seberapa berat langkah yang harus ia tempuh. Kegiatan dia yang saya tahu tuh cuma belajar ya. Ke Sanggar itu meneruskan pelajaran dari sekolah. Dan selanjutnya kayak saya tahu dia keliling-keliling, bawa buku buat ngajarin anak-anak membaca. Selanjutnya saya nggak tahu. Cuma dia demen aja kayak membaca buku apa gitu. Kalau saya nggak terlalu ngandelin anak buat bantu-bantu di rumah. Saya suruh dia fokus belajar aja ke Sanggar, biar kerjaan rumah cukup orang tua aja. Yang penting dia mampu aja di sono. Kalau dia emang kasihan sama orang tuanya, dia punya inisiatif sendiri membantuin orang tua. Kalau dia capek ya udah, saya nggak terlalu meras buat inilah itulah, nggak apa ya, pengen ngelihat dia mencapai cita-citanya sukses. Dia pengen punya cita-cita jadi jaksa. Di tengah kesulitan, masih ada secercah harapan untuk Aini. Hadir dalam bentuk bantuan dari sebuah lembaga non-profit yang berdiri di daerahnya. Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa sopan santunnya? Kita akan belajar tentang 4 kata ajaib. Siapa yang masih ingat 4 kata ajaib? Coba Andin dulu apa? Terima kasih sama tolong. Nama saya Sindiani, di sini biasa dipanggil Kak Cindy. Di sini saya tugasnya adalah sebagai pengajar atau disebut tutor. Di sini saya mengajar di Yayasan Isco Foundation, di mana yayasan ini masuk ke lembaga non-profit. Selama saya mengajar di sini kurang lebih 3 tahun, udah beberapa angkatan yang saya pegang gitu. Dan beberapa di sini kepedulian dari orang tuanya yang saya pikir kurang gitu untuk terutama untuk anaknya sekolah. Pas saya tanya kenapa alasannya, kesiangan, nggak dibangunin mamanya masih tidur gitu. GGS itu apa? Gaul sehat. Kalau yang tidak boleh disentuh, Tutup baju dalam. apalagi? Sebenarnya awalnya itu kayak pengen ikut volunteeran, tapi ternyata di sini langsung terjun ke lapangannya langsung kan, gitu. Terus untuk anaknya sendiri sekarang sampai tahun 2025, yang sekarang itu ada 57 anak dari TK sampai SMA. Di tengah keterbatasan, sanggar ini menjadi ruang sang harapan, tempat di mana Aini dan teman-temannya mendapatkan edukasi tambahan yang tak selalu mereka temui di sekolah. Di sini,
mereka belajar membaca lebih lancar, berhitung lebih percaya diri, dan memahami dunia di luar desa mereka. Bukan hanya ilmu yang dibagikan, tetapi juga rasa percaya bahwa masa depan mereka masih terbuka lebar, meski langkahnya harus dimulai dari ruangan sederhana ini. Sekarang di zaman digital, itu banyak gadget yang membuat anak-anak malas untuk belajar gitu. Dan kesini pun anak-anak kan belajar ya Kak. Dan untuk datang ke sini pun kadang anak-anak harus jemput karena malas untuk datang karena di rumahnya udah ada handphone. Mereka lebih suka main handphone daripada datang ke sanggar belajar gitu. Tapi di mana di sini kita memaksimalkan anak-anak ini harus tetap datang gitu. Biar anak-anak bisa belajar untuk mengurangi main gadgetnya. Memang tak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengajak kawan-kawan di kampungku gemar membaca. Aku yakin, sejatinya kawan-kawanku ini punya potensi yang luar biasa. Syukurnya saya dan teman-teman di sini mendapatkan dukungan dari salah satu organisasi, yaitu ISKO Foundation, yang fokus membantu anak-anak miskin kota untuk memperoleh pendidikan dan memaksimalkan potensi mereka sebagai pribadi yang peduli, produktif, dan bertanggung jawab. Mungkin itu salah satu alasan kenapa aku mau jadi duta baca di daerahku ini. Karena dengan itu, aku bisa ajak teman-teman di sini ikut jatuh cinta dengan buku dan belajar lebih. Aini ini saya kenal dia dari kelas 5 SD. Dia itu anaknya sebenarnya aktif meskipun awalnya malu-malu gitu. Kemarin sempat ada hambatan dia sekolah kan, sempatnya dia masuk ke sekolah negeri, tapi karena dia sempat ada satu lain hal, dia pindah ke yang PKBM 18 di belakang kelurahan itu. Malah sekolah sebenarnya awalnya. Karena mungkin ini, tapi sekarang pas ini karena dia pengen menggapai cita-citanya, dia semangat lah gitu untuk belajar gitu. Kayak boneka apa? Ini bisa nggak? Akan kalian dapat nggak? Maksudnya kalau kita beli gimana Kak? Dapat nggak? Pesan saya, dia harus tetap semangat belajarnya, gapai cita-citanya yang menjadi jaksa itu yang pasti butuh perjuangan. Jangan pernah pantang menyerah, jangan putus asa gitu dengan kondisinya yang sekarang. Harapan kedepannya sih, khususnya untuk orang tua anak-anak di sini, lebih peduli juga sih terhadap anak, apalagi terhadap pendidikan anaknya gitu. Yang saya harapkan sih kayak pemerintah juga menyediakanlah untuk fasilitasnya gitu. Ketika sore menjelang, Aini dan Indah mulai mengumpulkan buku dari sanggar. Dengan langkah ringan, mereka berkeliling menyusuri gang-gang sempit, mengetuk hati anak-anak sekitar untuk ikut membaca. Indah, tolong diperhatiin gambar. Bagi mereka, ini bukan sekadar membawa buku. Ini adalah perjalanan kecil yang menyenangkan, sekaligus tugas mulia sebagai duta baca di lingkungan mereka. Aini dan Indah tiba di lapangan dengan troli penuh buku. Tawariang anak-anak langsung menyambut, seakan menanti petualangan membaca dimulai. Halo, nama aku Aziza Putri Nuraini, biasa panggil Aini atau Ain. Aku tinggal di lingkungan yang padat penduduk, rumah-rumah juga padat banget. Nggak ada akses buat gerak, bahkan rumahku paling pojok jalan buntu. Saat itu aku kelas 6, aku belum masuk jadi duta baca. Aku sempat ikut-ikut sama teman-teman aku duta baca kayak seperti Indah. Terus aku ngajarin anak-anak baca kayak, mereka kan nggak bisa baca, aku bacain. Jadi aku suka, karena aku suka luangin waktu aku buat hal yang menurut aku berharga. Aku anggap membaca itu berharga karena dengan membaca kita bisa melihat dunia lebih luas.
kan banyak tuh cerita-cerita yang menginspirasi dari buku. Kita bisa baca, kayak Jerome Pauline itu, aku suka banget baca buku dia. Karena aku suka MTK, jadi aku sempet nggak suka sama MTK, bahkan ngitung aja aku males. Terus aku baca buku dia, wah dia keren ya, bisa menyelesaikan soal seperti ini. Aku tertarik, terus aku baca-baca buku dia gitu. Berdasarkan data, Jakarta kini memiliki 2 perpustakaan umum daerah, 213 taman bacaan masyarakat, 11 perpustakaan rumah susun, serta beberapa pojok baca. Namun, idealnya diperlukan 1 TBM untuk setiap kelurahan. Itu artinya masih banyak anak-anak belum merasakan jendela dunia lewat buku. Indonesia tercatat menempati peringkat 70 dari 80 negara dalam literasi membaca pada PISA 2022. Lebih memilukan lagi, sekitar 75% siswa usia 15 tahun tidak memahami bacaan. Awalnya aku tuh lagi ngeliat teman-teman yang di dekat rumah aku tuh kebanyakan yang megang HP ketimbang baca buku. Di situ aku mikir, aku kan pernah ikut Indah Duta Baca. Aku mikir, nanti kalau aku jadi duta baca, aku mau kesini lah. Dan pas saat aku udah masuk jadi duta baca, aku sama Indah sama Teh Ina itu udah lulus, kita ke sana buat ngajakin anak-anak di situ baca. Dan kebetulan di sana tuh ramai banget ya yang mau baca. Anak-anaknya pada seneng gitu. Di situ juga aku jadi seneng karena mereka pada mau baca. Karena membaca buku sejak dini itu penting, Kak. Dengan buku kita bisa tahu banyak hal yang baik. Kita ambil positifnya. Karena dengan HP kita tidak bisa memantaunya lebih luas. Kan kalau di buku kita bisa beliin buku khusus untuk anak. Nggak susah sih mereka kalau buat diajak baca. Tapi di sekolahnya tuh miris ya, Kak. Sekarang banyak banget sekolah-sekolah swasta yang jarang ada pembelajaran, kebanyakan jam kos. Keterbatasan jumlah dan penyebaran ruang baca publik di Jakarta menunjukkan bahwa akses literasi belum merata bagi semua warga. Rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pentingnya membaca membuat fasilitas yang ada pun belum termanfaatkan optimal. Ditambah lagi, kurangnya tenaga pendidik di sekolah menyebabkan jam kosong yang kerap terbuang sia-sia. Padahal, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan literasi. Dengan peringkat literasi Indonesia yang masih rendah, pemerataan fasilitas membaca yang diiringi peningkatan kesadaran masyarakat dan pemanfaatan jam belajar menjadi langkah krusial untuk membuka peluang belajar, memperluas wawasan, dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Aku tuh punya harapan buat lingkungan aku, pengen jadi lebih baik lagi ke depannya. Terus juga semoga aja orang tua itu tidak ngasih waktu lebih buat anak-anaknya bermain HP. Jadi aku juga berharap buat warga-warga sekitar menyediakan ruang buat baca buku untuk anak-anaknya. Harapan aku semoga aja bisa lebih baik ke depannya. Terus juga Duta Baca makin banyak buku-buku donasi yang bagus, yang anak-anak suka. Karena kalau bukunya bagus-bagus, anak-anak tuh suka Kak bacanya. Kayak tadi, buku Dora itu banyak banget peminatnya. Terus cita-cita aku pengen jadi jaksa, karena menurut aku di sini banyak yang nggak adil. Jadi dengan aku jadi jaksa, aku bisa menuntut keadilan. Iya, biar lingkungan lebih maju, biar minim literasi di Indonesia itu berkurang, Kak. Karena kan kita tahu sendiri di Indonesia itu sangat minim literasi dibandingkan negara-negara lain. Semoga besok setiap gang dan lapangan menjadi rumah bagi kata-kata, di mana buku tak lagi langka, dan membaca tumbuh menjadi cahaya yang menerangi langkah generasi.